pahala yang telah Allah sediakan bagi mereka yang berpuasa. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, napas yang masih kita hirup saat ini, ayo sadari diri kita bahwa perjalanan akhirat bukanlah perjalanan main-main. Kehidupan di atas dunia kita hidup saat ini bukanlah tanpa sebab Allah menciptakan kita. Kita tidak seperti hewan ternak, kita tidak seperti tumbuhan. Kita adalah manusia yang Allah telah mewariskan bumi ini untuk kita karena satu tugas yang telah diemban, yaitu tugas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat menyesal adalah kalimat yang paling tidak kita sukai. Allah dengan Rahman dan Rahimnya telah memperingatkan kita agar jangan menyesal. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Maka Allah telah memberikan segala macam sarana-sarana untuk mendapatkan pahala yang besar, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil itu dan laksanakan. Kita berpuasa, pahalanya dikatakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai bilangan yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu masih kurang bagi diri kita. Maka ditambah lagi dalam amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, sehingga pahala orang yang berpuasa yang besar itu juga kita dapatkan. Selain pahala puasa kita, pahala orang lain yang berpuasa yang telah kita memberikan mereka makan dan minum ketika berbuka puasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi satu ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-21 sampai 24, Allah Ta'ala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Janganlah berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan datanglah Rabbmu sementara para malaikat berdiri bersaf-saf, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mereka pengingatan itu. Dan dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang tafsir dari ayat ini. Beliau mengatakan bahwa kelak bumi dan gunung akan dibenturkan dan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian pada saat itu neraka Jahannam akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia pada waktu itu mengingat kembali memori dia ketika hidup di atas dunia. Saat itu manusia akan menyesal. Para pendosa akan menyesali maksiat mereka yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang taat juga menyesal karena betapa sedikitnya pahala amal ibadah yang dia lakukan untuk kehidupan dia yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Setelah kita melalui kematian, maka itulah fase sebenarnya dari kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal abadi tanpa ada kematian lagi. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada lagi kematian, yang adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya.